dalam acara Ngobrol Asik persembahan poskupang.com Tribun Network. Dan hari ini, Senin 5 Juli 2021, saya, November Novel, akan mengajak seluruh Tribuners di mana saja berada untuk membahas soal Kupang Smart City. Apakah kalian pernah mendengar soal program Kupang Smart City yang digagas oleh Wali Kota Kupang, Jeffrey Riwokore? Nah, apakah juga Tribuners tahu apa sih sebenarnya Kupang Smart City itu? Apakah hanya tentang akses taman kota, lampu hias, air, internet gratis? Apakah itu yang semua yang dimaksud dengan Kupang Smart City atau ada hal lainnya? Nah, hari ini di studio Ngobrol Asik Pos Kupang, kami menghadirkan langsung Kakak Andre Ota selaku Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kupang untuk kita dengarkan secara langsung penjelasannya sejauh mana Kupang Smart City itu telah diimplementasikan dan bagaimana manfaatnya bagi warga Kota Kupang. Selamat sore Kakak Andre. Selamat sore Kakak Femi. Selamat sore Tribuners. Salam sehat untuk kita semua. Kakak Andre, apa kabarnya? Puji Tuhan, baik, sehat. Terakhir kita ketemu 4 tahun lalu, Kak Andre masih lurah di Koten 2 ya. Dengan soda moleknya dan kelurahan digital. Tak jauh-jauh beda kayaknya. Lebih berat yang mana? Sama berat. Sama sibuknya. Sama sibuknya. Tapi semuanya bisa diatasi kan? Puji Tuhan, dengan teamwork yang cukup baik, kita bisa melaluinya walaupun tidak secara signifikan, tetapi pelan-pelan kita boleh membenahi semua. Kakak Andre, di Kominfo ini, kita kan tadi hari ini membahas soal Kupang Smart City. Bisa dijelaskan di Tribuners apa sih sebenarnya Kupang Smart City itu dan sejak kapan sih berlaku? Iya, baik. Sebenarnya Smart City itu sendiri, Tribuners, itu adalah visi dari Bapak Wali Kota Kupang dan Bapak Wakil Wali Kota Kupang, yang dimana di dalam visinya untuk menciptakan kota yang layak huni dengan tata kelola yang bebas KKN, kota yang cerdas, kota yang nyaman, dan lain sebagainya. Tapi Smart City dalam konteks yang kita bicarakan saat ini adalah Smart City yang tidak hanya bertumbuh pada teknologi saja, tetapi Smart City adalah sebuah konsep tata kelola yang menyeluruh. Konsep tata kelola yang menyeluruh. Memang dalam perjalanan belum semua hal itu teratasi dengan baik, karena di dalam konsep Smart City sendiri itu membutuhkan waktu 10 tahun di dalam roadmap dari 2019 sampai 2029. Nah, dalam perjalanannya pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Kominfo, Bappenas dan banyak elemen terkait melaksanakan sebuah kegiatan yang namanya Gerakan Menuju 100 Smart City di Indonesia. Dan itu dilaksanakan asesmen kepada seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia, diundang ke Jakarta, kemudian di asesmen oleh para asesor yang kapasitas dan kapabilitasnya begitu luar biasa. Kita kemudian pada tahun yang ketiga, pada tahun 2019, puji Tuhan terpilih dari 165, cuma 25 yang terpilih dan salah satunya Kota Kupang. 25 salah satunya Kota Kupang. Sebelumnya 2017 itu sudah terpilih 25, 2018 sudah terpilih 50, dan gelombang terakhir Kota Kupang diundang, ada 165 kabupaten kota yang diundang dan Kota Kupang lolos di antara 25 yang terakhir. Untuk menjalankan Kupang Smart City itu memangnya sasarannya apa? Kalau Smart City, dia sasaran utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik itu meliputi pembangunan infrastruktur, tata kelola lingkungan, kemudian pelayanan publik dan lain sebagainya. Kita coba bicara tentang ini ya, perlayanan perizinan. Di situ kita coba membuat satu terobosan dengan memberikan standarisasi ISO 9001/2015 tentang sistem manajemen mutu. Nah, dengan adanya ISO itu, 2001 ya. Dengan adanya ISO itu atau standarisasi itu, maka para investor akan datang ke Kupang dengan sebuah kepastian hukum bahwa urusannya tidak akan ribet, urusannya tidak akan panjang. Urusan yang panjang sudah menjadi pendek dan di situ dia menjadi standar. Karena ada ISO itu. Karena ada ISO itu. Bisa dijamin bahwa semua dinas sudah melakukan ISO itu. Di perizinan
hanya di perizinan ya, kemudian di Dukcapil ya. juga, di rumah sakit juga. Tetapi kalau kita bicara konteks perizinan atau investasi, kita berbicara di perizinan. Nah, dengan adanya investor yang banyak masuk, kemudian yang terjadi apa? Adanya lapangan pekerjaan. Dengan banyaknya lapangan pekerjaan, yang terjadi apa? Kurangnya pengangguran. Maka adalah peningkatan perekonomian, baik mikro maupun makro. Kemudian pembangunan lampu jalan yang kurang lebih sampai pada saat ini sudah belasan ribu. Ada pro kontra ya? Ya ada pro kontra. Tapi jalan terus kan? Ya. Kita jalan terus karena kita mempunyai rule of the game, kita mempunyai renstra, kita mempunyai RPJM. Kita masyarakat wajar kalau seandainya meminta kita untuk mengevaluasi dan lain sebagainya. Tetapi representasi masyarakat secara legal formal ada di DPR. Selama LKPJ pemerintah diterima, maka saya pikir apa yang kita jalankan itu kita jalankan secara baik. Adapun yang kurang-kurang kita bersama evaluasi untuk kedepannya lebih baik. Nah, dengan lampu jalan yang begitu banyak, maka aktivitas ekonomi yang sebelumnya terhenti pada pukul 9, pukul 10, sampai saat ini dia akan berlanjut sampai jam 2, bahkan masih ada yang beraktivitas ekonomi jual nasi kuning, bisa meminimalisir juga tindak-tindak kriminal. Ya. Nah, dari meminimalisir tindak kriminal membuat orang merasa aman dan nyaman untuk beraktivitas, membuat orang merasa aman dan nyaman untuk keluar dan berbelanja. Akhirnya perputaran ekonomi menjadi lebih panjang dan peningkatan ekonomi pun akan menjadi lebih baik harapannya ke depan. Namun pada tahun ini kita mengalami penurunan karena pandemi COVID-19. Pak Andre, tadi kan dibilang soal lampu jalan, sebenarnya kan ini kalau ada kaitan dengan Kupang Smart City berarti soal branding ini ya. Branding. Selain lampu jalan kan kita punya taman. Kita punya taman. Bagaimana kondisinya? Kita sangat menyayangkan kondisi pandemi. Ya. Masyarakat kita sudah cukup sudah cukup bahagia, cukup senang dengan adanya taman. Kita bisa melihat orang yang selama ini hidup hanya dengan gadget. Ya. Kemudian mereka keluar ya, bersosialisasi walaupun tetap ada gadget, tetapi lebih banyak bersosialisasi dengan orang. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah dengan adanya crowd di situ, dengan adanya keramaian di situ, maka ada potensi pasar di situ. Maka timbullah kopi keliling, timbullah salome yang ada, timbullah aktivitas ekonomi lain, orang berjual makan, berjual minum, menawarkan jasa yang positif ya untuk ini dan itu. Dan saya lihat perputaran ekonomi dan lapangan kerja yang terbuka dengan sendirinya juga cukup banyak di situ. Yang mana kembali pada konsep atau roh awal Smart City adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi masyarakat. Ya. Tapi saya menyayangkan tadi Pak Andre bilang bahwa karena pandemi COVID ini sehingga semuanya mengalami penurunan. Dan juga Pak Andre, kita tahu bahwa berarti sudah sekitar 4 tahun ya, dari 2019. 3 tahun. Pencapaiannya Kupang Smart City ini sejauh mana pencapaiannya? Jadi Kupang Smart City memiliki 3 milestone, jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Bisa dijelaskan jangka pendek? Jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 5 tahun, jangka panjang 10 tahun. Ya. Jadi jangka pendek itu kita berupaya untuk menghubungkan semua kantor pemerintah dengan layanan fiber optik atau sisi infrastrukturnya. Kemudian sisi infrastrukturnya kita setelah ada roadmap kita buat dalam peraturan wali kota. Kemudian yang berikut kita juga menyiapkan roadmap SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, karena akan menjadi hal yang sedikit mustahil bila Smart City berjalan tanpa e-government. E-government adalah salah satu roh utama daripada Smart City itu sendiri. Sehingga kita berusaha untuk melaksanakan berbagai kegiatan dengan 2 kata kunci, yaitu integrasi dan literasi. Integrasi dan literasi. Integrasi maksudnya apa nih? Integrasi sistem. Ya. Jadi seperti layanan di kelurahan yang dulu terpisah dengan layanan di perizinan, terpisah dengan layanan di dinas-dinas lain, seperti di Spenduk, seperti di Spenduk dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk mencoba membuat suatu formulasi di mana cukup dengan terintegrasinya data layanan kelurahan dengan di Spenduk, kemudian ditambahkan dengan tanda tangan elektronik, maka dengan sendirinya masyarakat hanya mengurus surat itu dari rumah. Ada efektivitas di situ, ada efisiensi di situ, kemudian ada akuntabilitas juga di situ.
Kemudian setelah suratnya ada ditandatangani secara elektronik, dan tanda tangan yang surat yang sudah ditandatangani secara elektronik mereka bisa submit lagi ke dinas yang mereka butuhkan. Lebih mempercepat proses dia. Ya. Dan saya kira roh ini sudah ada di Kelurahan Ekoten 2 ya. Bahkan di sebuah kelurahan pada saat ini. Yang waktu berapa tahun lalu? Oh ya, sudah mulai 2017 2017 ya. Terus saat ini posisinya bagaimana? Di setiap kelurahan apakah ada? Setiap kelurahan sudah ada, tetapi untuk membuat semua berjalan secara simultan tentunya butuh proses karena kondisi tiap kelurahan beda-beda. Tapi karena itu kami mencoba mengevaluasi sebuah dinamika yang terjadi akhir-akhir ini. Akhirnya kita memutuskan untuk di dalam roadmap SPBE kita membangun satu sistem pelayanan yang terintegrasi. Bridgingnya adalah aplikasi Sonam Wallet itu, kemudian ditandatangani secara elektronik. Aplikasinya juga terintegrasi dengan Dukcapil. Setelah suratnya mereka dapat, mereka silakan submit ke dinas yang mereka tuju. Tapi memang program digitalisasi ini mesti ya, harus, apalagi di tengah COVID sekarang kan, pandemi COVID. Jadi ini bukan pilihan, ini keharusan. Iya, keharusan. Jadi mendukung program Kupang Smart City, tapi juga supaya memperlancar karena adanya pandemi ini ya. Tadi kan Kakak Andre bilang tadi integrasi dan tadi literasi. Literasi itu bagaimana? Jadi literasi itu kita buat dalam dua segmen, yaitu segmen internal dan juga eksternal. Segmen internal itu kita coba buat dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas SDM kita, baik itu di sisi jaringannya, softwarenya, security-nya, kemudian pelaksanaan big data dan lain sebagainya terkait dengan goals kita ke depan. Di dalam roadmap kita sudah tahu di 5 tahun kita harus seperti apa, di 10 tahun kita harus seperti apa, sehingga SDM yang ada kita pakai, kita maksimalkan untuk mempersiapkan mereka, mempersiapkan kita semua tentunya untuk sampai ke tahapan itu. Nah, untuk di masyarakat literasi digital itu menjadi sangat penting karena tanpa literasi digital kita seperti seorang anak kecil yang belum sekolah dikasih pulpen sama kertas yang adalah coret-moret semuanya. Sama seperti kita yang belum tahu bagaimana cara menggunakannya dengan baik. Kita dikasih internet, kita dikasih handphone yang adalah akun palsu, share berita hoax dan lain sebagainya. Jadi salah satu langkah aktual yang akan kita buat adalah membentuk satu kanal pemerintah. Kita sebut Kupang Kabas Hoax. Kabas itu seperti Kabas itu kan biasanya kebas itu. Tapi menghalau gitu. Iya, menghalau. Akronimnya Kupang Bebas Hoax. Kota Kabas Hoax, Kota Kupang Bebas Hoax. Jadi menggunakan bahasa Kupang yang lebih familiar ya, Kabas. Jadi kita membuat satu kanal masyarakat yang bingung dengan informasi yang beredar bisa bertanya di situ. Oh, ini sudah sejak kapan adanya ini? Mungkin dalam bulan ini kita akan launching dan kita akan trial dulu tentunya. Sebelum dilepaskan ke publik kita menguji aplikasinya sendiri, kita menguji SDM kita apakah sudah cukup memadai atau tidak. Sehingga ada beberapa media yang certified untuk kita jadikan sebagai salah satu platform, beberapa platform untuk kita cross check, salah satunya Tribun pastinya. Terima kasih. Ya, pastinya Tribun. Tentunya ada berita A, B, C, kita akan cek ke beberapa media. Apakah ada atau tidak? Sehingga bisa menjawab pertanyaan masyarakat ya. Di Kupang Kabas Hoax. Mereka melaporkan, oh ini katanya ada yang meninggal tapi di varian Delta, betul atau tidak? Kita ada tim yang kita sebut dengan fact checker. Mereka ada pencari fakta, pengecek fakta, mengecek apakah ini benar atau tidak. Mereka akan mengecek ke dinas yang bersangkutan, kemudian mereka juga akan mengecek ke pemerintah setempat di kelurahan itu. Mereka juga akan mengecek ke beberapa media mainstream yang certified untuk memberikan informasi yang benar. Jadi peluncurannya bulan ini, bulan depan? Rencananya sih bulan ini. Rencananya bulan ini. Goalsnya kita menciptakan masyarakat sama seperti goals pusat. Kita menciptakan masyarakat yang makin cakap digital. Bicara soal digital, internet kan juga menuju ke Kupang Smart City. Ini kan beberapa tahun lalu juga di sejumlah taman-taman kota, di sejumlah beberapa tempat ada spot-spot internet gratis ya. Itu waktu itu di mana saja? Waktu itu ada di Pantai Warna, kemudian di Taman Tagepe, di UI juga, kemudian di Taman Nostalgia, kemudian di Taman Derosa, kemudian di pelataran kantor wali kota sendiri, kemudian di semua kantor lurah,
yang ada bisa diakses ya. bisa Dan diakses. evaluasinya sampai sejauh ini bagaimana sebelum pandemi? Sebelum pandemi, setiap malam masyarakat selalu mengakses itu dengan baik. Kekurangan kami yang harus diakui bahwa kami belum bisa mengecek apakah penggunaan mereka itu untuk hal-hal apa saja. Tetapi sekarang kita sementara mengkaji untuk semua hal itu kita batasi penggunaannya agar tidak masuk ke hal-hal yang kemudian menjadi kurang baik. Tujuan kita adalah memudahkan masyarakat dalam mengakses internet untuk mengerjakan tugas, mengembangkan ekonomi mereka dan lain sebagainya. Karena tentunya revolusi industri 4.0, 4.0 salah satu tumpuannya adalah IoT, Internet of Things. Kota Kupang adalah zona ke-6 atau zona tertinggi harga internet di Indonesia, sehingga dengan adanya pilihan yang banyak kita menghadirkan juga, membuka juga ruang investasi yang seluas-luasnya bagi seluruh provider internet rumahan, bahkan mereka bisa masuk menggelar fiber optik mereka, menciptakan iklim investasi yang kondusif, kemudian pasar menjadi semakin baik, kemudian para vendor juga memberikan kompetisi harga yang luar biasa, masyarakat bebas memilih, dan dalam kompetisi itu tentunya akan sehingga ada tidak ada yang dominan, tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang monopoli bahkan. Selama ini kita mungkin berada pada posisi itu, kita tidak punya pilihan, dan sekarang kita menyiapkan banyak pilihan supaya masyarakat bisa memilih. Tapi nanti kan persoalannya, ini kita agak keluar sedikit, persoalannya ada pembebasan lahan itu ya. Pembebasan lahan itu larinya ketiga, Pemkot, Pemprov sama pemerintah pusat. Itu untuk penggelaran fiber optik. Itu kita sementara menyusun juga beberapa regulasi terkait sehingga semua yang terjadi tidak menyalahi aturan yang ada. Soalnya kan kita lihat bahwa banyak masih di wilayah Kota Kupang, tapi di beberapa daerah terpencil pun internetnya juga tidak maksimal. Iya. Kemarin batas aksesibilitas komunikasi dan telekomunikasi itu Batu, itu mereka juga memberikan 400 lebih tower untuk NTT atau Kota Kupang? NTT, terutama di daerah 3T. Kota Kupang tidak termasuk. Bukan tertinggalkan. Bukan masuk dalam daerah 3T. Ya. Tetapi kita mendapatkan banyak akses untuk terutama salah satunya tentang aplikasi-aplikasi yang bisa kita dapatkan secara gratis. Kemudian ada beberapa aplikasi yang direncanakan untuk ditarik menjadi aplikasi nasional. Kemudian ada juga kegiatan literasi digital yang akan melibatkan lebih banyak masyarakat kita. Bisa lebih diperjelas tentang literasi digital ini? Iya, secara teknik gini ya, teknisnya gini. Kita berlibur, kita foto dan kita posting. Bagi sebagian orang posting, wah mantap ya, wah family goals dan lain sebagainya. Tetapi bagi sebagian orang berpikir begini, rumah mereka kosong nih. Marilah kita ke sana, coba cek dulu, cek situasi. Gitu. Artinya secara tidak langsung kita menyampaikan kepada orang lain bahwa kita tidak di tempat. Ya. Nah, hal-hal ini yang perlu kita sampaikan pada masyarakat agar mereka tidak salah dalam menggunakan itu. Cerdas dalam masuk dalam dunia digital. Kemudian kita juga mengajarkan mereka. Kemarin kita dalam konteks Smart Society kita membuat pelatihan bagi 5.000 digital trainer di Kota Kupang, terutama di masa pandemi, karena banyak yang kita lihat fenomena semua orang berjualan secara online. Ya. Tetapi tahukah mereka caranya? Tahukah mereka bagaimana strateginya? Karena Facebook, YouTube, Instagram dan lain-lain sudah menyiapkan algoritma untuk membaca minat masyarakat. Tetapi mereka harus tahu bagaimana caranya. Kita membuat pelatihan agar mereka bisa tahu caranya. Kan pelatihan ini nanti akan kontinu. Pelatihan ini berjalan dalam 12 sesi. Dalam 12 sesi itu sudah diikuti oleh berapa orang? 3.700 sekian orang. Terwakili semua kelurahan? Terwakili semua kelurahan. Pak Andre, bicara soal Kupang Smart City ini, tadi kan kita bicara tentang internet tuh, terus ada branding, terus bermuaranya peningkatan ekonomi, ada juga apa untuk peningkatan untuk kapasitas ASN ya, untuk persiapan literasi digital. Sekarang kan ada juga
kita bicara juga tentang lingkungan kan kalau smart city, sampah, ya kan, dan penanaman kembali pohon-pohon di wilayah Bogor. Itu bagaimana Kupang Smart City itu mengakomodir hal itu? Iya. Kalau penanaman pohon ya jelas ya, di beberapa berita itu juga sempat menjadi kontroversi, tetapi satu pohon harganya berapa? Iya, dan kita sudah jelaskan bahwa apabila pohon ini tidak jadi wajib digantikan oleh vendornya. Kemudian terkait dengan sampah, itu kita melihat bahwa sekarang kalau di beberapa toko, beberapa wilayah itu sudah kita bisa melihat bahwa ada 2 tempat sampah, kuning dan hijau. Salah satunya untuk organik, salah satunya untuk anorganik. Tujuannya apa? Pemilahan sampah rumah tangga akan memudahkan kita di dalam pemanfaatan sampah yang ada. Tujuannya adalah untuk membuat kedepannya untuk membuat sebuah mekanisme pemanfaatan sampah untuk 3R. Kemudian output yang paling diharapkan adalah kita bisa menghasilkan energi yang baru dan terbarukan. Sebentar ya Pak Andrea, mungkin ada pertanyaan atau komen? Kita lihat ya, belum ya. Pak Andre, kita kembali ke yang penanaman pohon itu, artinya kita juga mengakomodir masyarakat ya, kritikan dan sebagainya. Sampai sejauh ini, apakah seluruh pohon itu hidup? Sejauh ini ada sebagian besar hidup, sebagian besar yang mati. Apakah diganti oleh sesuai dengan komitmen diganti? Kalaupun ada yang tidak diganti, mereka tetap menggantikan kerugian negara kepada pemerintah. Tapi sejauh ini semuanya diganti. Bicara soal sampah adalah hal yang menarik. Sebelumnya kan kita tahu nih bahwa bak-bak sampah ini kan menuju Kupang Smart City, jadi harus bersih juga lingkungan. Tapi kita tahu bahwa beberapa waktu lalu kan semua tempat-tempat sampah di beberapa tempat di kelurahan hampir semua dirubuhkan, dihancurkan. Pertanyaannya, bagaimana nanti masyarakat akan menampung sampah-sampah itu? Apakah kan kalau kita lihat di jalan-jalan ditumpuk begitu banyak, itu bagaimana untuk konsep Kupang Smart City ke depan? Ya, memang kita sudah melihat kalau kita menggunakan tempat sampah, maka yang terjadi adalah semua sampah digabung, sehingga ada mekanisme pembuangan sampah dengan menggunakan kontainer dan juga dengan tempat-tempat sampah yang kecil yang 2 warna itu, untuk mulai memilah sampah dari rumah tangga masing-masing. Nah, memang salah satu kendala terkait dengan pengangkutan sampah kemarin juga sudah dianalisis untuk diperbaiki mekanisme pengangkutannya. Dan masyarakat juga perlu tahu bahwa kita sudah punya aturan jam pembuangan sampah, di mana pembuangan sampah hanya boleh dibuang dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Tetapi masyarakat kita membuang sampah setelah jam pengangkutan. Nah, pemerintah ini kan bertugas untuk mengatur, menata. Kalau seandainya masyarakat melawan dan kemudian bukan bermaksud menyalahkan masyarakat, tetapi di dalam setiap kesempatan kami lurah pun sering menyampaikan hal itu. Tetapi masih ada saja oknum daripada masyarakat yang kurang bertanggung jawab untuk melaksanakan itu dengan baik, sehingga kesannya pemerintah tidak mengangkut sampah. Tetapi sebenarnya kita sudah mengangkut, mereka buang setelah jam pengangkutan itu. Memang ada beberapa kali gangguan teknis pada armada dan lain sebagainya, sehingga ada beberapa lokasi yang belum sempat diangkut. Namanya juga kita manusia, pastinya punya kekurangan. Tetapi dengan informasi yang ada dari masyarakat melalui RT, RW, lurah, camat, saya lihat dinas kebersihan juga sangat responsif untuk merespon hal itu. Salah satu bukti nyata kita bisa lihat pada waktu Seroja kemarin, ya, kurang lebih hampir 2 minggu Kota Kupang sudah 80-an sampai 90% bebas dari sampah-sampah yang berserakan. Bicara kembali soal sampah, apakah memang kita punya armada yang kurang dengan personil? Armada kita 34, personil kita juga di atas dari 100. Manajemennya sementara diperbaiki, kemudian kita juga kita juga melihat bahwa ini adanya kesalahan-kesalahan ini dari mana sehingga terjadi terjadi penumpukan itu. Tetapi dari beberapa hasil analisa, kalau seandainya sampah itu berujung pada penumpukan setelah jam pengangkutan, maka solusinya adalah penguatan sosialisasi dan informasi ini kepada masyarakat. Bahwa jam buang sampah dari jam sekian sampai jam sekian.
Kemudian kita juga berupaya untuk melakukan hybrid dengan teknologi, yaitu CCTV di sekitar wilayah TPS, sehingga kita bisa tahu, oh masyarakat ini ada orang yang buang sampah di TPS ini, sehingga lurah dan perangkat sekitar bisa pergi dan menegur, oh tidak boleh buang jam begini, atau kita bisa tahu nih siapa yang buang sampah jam segini, jadi kita bisa menegur orangnya. Apakah ini bagian dari Kupang Smart City menaruh CCTV di? Ya, karena Smart City ini kan dua kan, Ya. City dan Smart. Kita membangun kotanya, kemudian instrumen teknologi melengkapi. Dan masyarakat juga harus ikut dukung. Masyarakat harus mendukung. Kemarin atau 2 hari lalu kami mengundang Lurah Niniba juga di Oh sini. iya. Dan dia menerapkan tentang pembuangan sampah itu di Iya. sejumlah RT. Dia ada 3 lokasi, Tiga lokasi. dengan ukuran yang besar 12 kalau tidak salah itu. Apakah itu juga bisa dipakai untuk di Kupang Smart City? Oh pasti, Seperti itu. pasti. Ya. Bahkan dalam konsep kami yang belum terimplementasi, mereka menjalani itu lebih dahulu. Ya. Bahkan Secara ada mandiri. CCTV loh, ada Iya, CCTV, secara mandiri secara bahkan. mandiri, ya. Secara mandiri. Gitu. Jadi kami sudah melakukan diskusi, kemudian sudah melakukan uji coba, bahkan dalam masa evaluasi Smart City kemarin, Kelurahan Niniba bukannya menjadi kelurahan contoh, tetapi menjadi salah satu tempat untuk dievaluasi bagaimana penerapan instrumen teknologi di dalam pelaksanaan keseharian kita. IoT kan seperti itu, Smart City kan seperti itu. Bagaimana kita terhubung antara masyarakat dan lingkungan terhubung melalui teknologi. Itu salah satu bagian daripada Smart City. Dan mereka sangat mengaktifkan Karang Taruna. Karang Taruna. Dan Kakak Andre kan ketua Karang Taruna kan? Siap. Kita geser. Karang Taruna bagaimana untuk menyikapi Kupang Smart City ini, mempersiapkan mereka? Kita berbicara dari konteks ini, konteks Karang Taruna Kota Kupang, Om Stanley dan teman-teman, saya lihat cukup berjibaku, terutama pada masa pandemi kemarin. Jujur saja kita bukan hanya pemerintah Kota Kupang, tapi pemerintah NTT secara menyeluruh mengalami kesulitan pasca bencana, dan kemudian pergerakan sosial kemasyarakatan dari semua elemen bergerak dengan simultan untuk memulihkan Kota Kupang khususnya dengan cepat, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kota Kupang sendiri, dan semua masyarakat dan semua komponen terlibat secara masif. Dan Karang Taruna mengisi salah satu gap yang luar biasa, yaitu melaksanakan sensor gratis. Sensor gratis. Prioritasnya pada tahapan pertama, Karang Taruna Kota Kupang bekerjasama dengan Bank NTT dan pemerintah Kota Kupang tentunya. Tahapan pertama mereka melakukan sensor untuk membuka akses jalan. Ya, ada pohon-pohon besar. Pohon-pohon besar yang jatuh ke jalan itu menjadi prioritas. Kemudian yang kedua, setelah akses jalan itu terbuka, mereka melakukan sensor lagi kepada rumah-rumah yang tertimpa pohon. Nah, tentunya dalam skala prioritas rumah pun mereka melihat dulu yang janda, kemudian orang susah, itu yang mereka membantu terlebih dahulu. Karena tentunya yang lain mungkin bisa bersuadaya, tetapi bagi mereka yang mereka dari teman-teman Karang Taruna Kota melihat itu menjadi sesuatu yang penting untuk didahulukan dan mereka dahulukan. Dan yang menjadi paling bahagia adalah kita semua, terkhususnya teman-teman yang berjibaku langsung di lapangan, mendapatkan banyak doa dari masyarakat. Ya. Dan mempersiapkan mereka untuk Kupang Smart City itu. Karang Taruna merupakan bagian daripada Dewan Smart City. Ya. Ya. Mereka akan mendukung itu. Ya? Mereka pasti mendukung itu. Baik. Saya sedikit terlewatkan soal sampah tadi. Ya. Kan kita tahu bahwa saya juga sering melihat dan masyarakat melihat kasat mata bahwa petugas sampah ini tidak dibekali oleh perlengkapan yang baik, padahal mereka bersentuhan langsung dengan sampah yang bisa menimbulkan penyakit terhadap mereka sendiri. Bagaimana Kupang Smart City bisa mengintervensi hal ini? Ini sudah dimasukkan di dalam rencana kerja Pak Kadi juga untuk menyiapkan perlengkapan diri yang memadai, baik itu dari sepatu, masker, kemudian sarung tangan dan lain sebagainya. Bahkan yang saya lihat proses itu mungkin bisa berjalan di akhir tahun ini. Kemudian teman-teman itu juga diedukasi secara baik bahwa pentingnya menggunakan ini. Karena mungkin sebagian dari mereka juga menggunakan atau bagaimana? Ya mungkin merasa biasa-biasa saja. Mungkin merasa biasa-biasa saja, sudah terbiasa dengan pola itu, sehingga kita juga mendorong untuk merubah pola pikir teman-teman supaya
dalam pelaksanaannya mereka juga merasa sadar dan pentingnya terkait dengan kesehatan dan keselamatan diri. 5 tahun ke depan untuk jangka menengah Iya. Sejauh ini sudah sekitar 2 tahun lebih. Optimis bisa akan berjalan dengan baik Kupang Smart City? Optimis. Ya. Yang buat kami paling optimis adalah kita akan mempunyai data center internasional standar sebentar lagi. Setelah itu ada, maka sebagian besar pekerjaan kita sudah bisa dihandle di situ. Maka salah satu instrumen yang tadi saya bilang ada 2, integrasi dan literasi. Integrasi sudah bisa berjalan dengan lebih cepat karena kita sudah memiliki data seperti itu. Tinggal literasi. Literasi kita mengikuti program kementerian juga. Ya. Kemudian salah satunya yang hoax juga tadi. Kemudian kita juga mengikuti digital talent dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk penguatan ASN untuk mengikuti berbagai macam pelatihan yang ada di dalam situ. Sejauh ini kendala yang dihadapi apa? Selain kita jangan bicara COVID ya, kendala yang dihadapi dalam mewujudkan Kupang Smart City ini apa? Perlu diakui bahwa menyatukan pikiran banyak orang itu juga tidak begitu mudah. Sehingga yang kita tekankan dalam Smart City adalah 3 hal, itu bagaimana kita membangun pemerintahan yang kolaboratif, koordinatif, dan juga terintegrasi. Kendala lain mungkin masyarakat belum siap. Masyarakat sebagian sudah siap, sebagian belum siap. Terjadi social gap juga di situ, sehingga kita berusaha untuk melihat kita berusaha untuk melihat pelayanan bukan hanya untuk mereka yang high tech, tetapi tetap juga menyediakan bagi mereka yang mempunyai keterbatasan dalam pengetahuan teknologi. Artinya sistem manual juga tetap kita harus mempersiapkan secara baik, karena Smart City ini bukan tentang bagaimana kita melihat ke atas saja, tetapi melihat ke bawah juga. Tapi dukungan dari masyarakat baik kan? So far baik. Adapun kendala-kendala, tetapi dengan koordinasi yang baik mereka akhirnya mengerti, kemudian mendukung. Karena mereka tahu yang kita sampaikan bukan tentang programnya saja, tetapi kedepannya akan seperti apa. Dan kualitas ASN-nya? Kualitas ASN memang kita memiliki sebuah kendala di mana tenaga IT menjadi salah satu yang minim di Kota Kupang. Tetapi melalui pola kolaboratif dengan Stikom hal ini kita membangun pola Merdeka Belajar, kampus Merdeka dari Mas Menteri. Kami berkolaborasi sehingga masyarakat Kota Kupang juga dapat terlayani dengan teman-teman dari Stikom yang juga memberikan program pengajaran masyarakat. Sampai berapa lama targetnya peningkatan kualitas SDM? Sebelum 5 tahun? Bisa jadi sebelum 5 tahun, tetapi semuanya tergantung daripada point of interest dari kita semua, terutama dari masyarakat. Oke, Pak Andre, kita lihat dulu ada beberapa pertanyaan ini. Pertanyaan pertama dari Ani Tamelan. Pak Andre, tolong jelaskan sedikit kenapa Pak Gub interupsi waktu di Hotel Alston, Pak Andre, karena jadi berita seakan konsep Smart City gagal yang diberitakan di beberapa media cetak di Kupang. Pak Andre, bisa dijawab dan bisa tidak dijawab. Saya mungkin menjelaskan secara normatif. Ya. Terima kasih Kakak Ani. Ya. Pada waktu itu kan kami menyampaikan tentang konsep dan gagasan. Sementara Pak Gubernur meminta untuk kami menampilkan data yang ada. Konsep dan gagasan yang mungkin belum tersampaikan di sana sudah tersampaikan di sini. Terima kasih untuk Tribun yang sudah memfasilitasi juga. Konsep Smart City itu diukur gagal dan tidaknya dari pencapaian di dalam roadmap. Pencapaian di dalam roadmap kita pada jangka pendek 100%. 1 tahun itu ya? 1 tahun itu 100%. 100%. Pencapaian kita 100%. Jadi kalau mau diukur daripada keberhasilan kita atau kegagalan kita, itu kita kalau mau diukur dari roadmap kita mencapai 100%. Dari integrasinya infrastruktur ke semua perangkat daerah sampai di semua kelurahan, kemudian penyusunan roadmap SPBE, kemudian layanan-layanan yang menyediakan wifi di berbagai tempat yang karena pandemi sebagian besar hilang, sisa di semua kantor lurah dan kantor camat.
tersedia. Jadi beberapa roadmap jangka pendek kita tercapai semuanya dengan baik. Nah, kemudian sebenarnya pada kondisi itu beliau lebih kepada menanyakan, bukan menginterupsi untuk menghentikan pembicaraan. Kami masih membicarakan sampai selesai. Adapun yang tertulis bahwa kami melanjutkan beberapa slide karena permintaan beliau untuk langsung melihat kepada output dan target jangka panjangnya seperti apa. Seperti itu. Terima kasih. Jadi jangan khawatir ya, Tribuners dan Ibu Anita Melan, bahwa Kupang Smart City on track. Tidak gagal. Setidaknya kita mengatakan belum gagal karena dan semoga tidak gagal kan, apalagi pencapaian jangka pendek sudah 100%. Pencapaian jangka menengah tadi yang 5 tahun masih sekitar 2 tahun masih berproses dan tracknya juga baik ya. Dan 10 tahun lagi nanti kita juga akan melihat ya. Semoga Pak Jeffrey naik lagi supaya bisa 10 tahun. Baik, Kak Andre, ini untuk target kita Kupang Smart City kedepannya masih seperti apa? Kita masih mau berlari kemana? Untuk jangka menengah? Instrumennya dua itu, hanya dua. Integrasi dan literasi. Bagaimana kita mengintegrasikan sistem? Sistem di pemerintahan itu terintegrasi dalam 2 dimensi. Dimensi yang pertama mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Dimensi yang kedua adalah sistem tata kelola ASN yang terintegrasi, dimulai dari absensi, kinerja, kemudian kita akan membuat satu sistem pengusulan kenaikan pangkat yang juga secara online, kemudian terintegrasi dengan semua sekretariat dan semua perangkat daerah, kemudian pelayanan terkait dengan SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik yang kemudian akan mengintegrasikan Saudara Molet dengan berbagai aplikasi pelayanan yang ada, sehingga kalau sekarang kita harus dari satu ke satu kita harus buka masuk browser lagi, keluar lagi masuk browser lagi. Sekarang kita menyiapkan semua itu di dalam satu sentuhan, satu aplikasi bisa mengakomodir semua aplikasi yang sudah ada, sehingga masyarakat hanya mendownload satu aplikasi saja untuk bisa mendapatkan semuanya. Semuanya ada di situ, platformnya kita siapkan. Kemudian literasi ya, 2 dimensi juga literasi. Baik itu kita memberikan literasi digital kepada ASN kita, maupun kita memberikan literasi digital kepada masyarakat. Mungkin secara manual juga ya, kembali konsep bahwa di taman-taman kota itu disiapkan perpustakaan. Kemarin sempat dibicarakan seperti itu, dan kita mencoba membangun satu konsep yang namanya Joker, salah satu quick win smart city. Jadi pojok teknologi dan literasi. Tetapi karena pandemi masyarakat dilarang dengan berkumpul dalam kapasitas yang besar, maka semuanya kita dibuat secara online, dan konsepnya dari literasi yang manual kita ganti dengan kondisi yang aktual pada waktu itu. Masyarakat semuanya, bukan semuanya, sebagian besar masyarakat kita mencari, karena tidak boleh kemana-mana, maka sebagian masyarakat kita menggunakan sosial media untuk berjualan. Tetapi mereka belum tahu bagaimana, sebagian dari mereka belum tahu bagaimana berjualan dengan baik. Sehingga kami pemerintah berusaha untuk mengisi gap itu, mengajarkan masyarakat kita, UMKM kita untuk bagaimana sih berjualan dengan baik menggunakan sosial media. Gitu. Tapi mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir ada manual seperti itu ya. Ya, ada di kita harapkan seperti itu. Ada perpustakaan-perpustakaan yang bisa diakses oleh masyarakat ya. Baik, Kak Andre, mungkin ada closing statement-nya di akhir acara ini untuk Tribuners dalam hal kita membahas soal Kupang Smart City. Baik, tadi kami baru selesai materi tentang digital organization, dan di closing statement tadi instruktur kita menyampaikan bahwa mengutip kalimat dari Cisco bahwa teknologi hanya menyelesaikan 26%. Teknologi hanya menyelesaikan 26% dari seluruh persoalan yang ada. Sekalipun dia sudah masuk pada tahapan robotik, sekalipun dia sudah masuk pada tahapan Internet of Things, sekalipun dia sudah masuk pada tahapan artificial intelligence, dia sudah masuk pada tahapan big data, cloud computing dan lain sebagainya. Tapi hanya tetap 26%. Maksimal 26% menurut Cisco. Ya. 26%. Sisanya adalah kebijaksanaan manusia sendiri. Perilaku, attitude-nya dan lain sebagainya. Pemilihannya, keputusannya ya. Jadi hikmat tetap menjadi kunci untuk penyelesaian persoalan masyarakat. Dan yang kedua, Tribuners, KPMI dan teman-teman semua, kita tidak pernah tahu apa yang masa depan siapkan untuk kita.
tapi kita harus tahu apa yang kita siapkan untuk masa depan. Selamat menyongsong masa depan, kemudian kita selalu sehat, taati protokol kesehatan. Covid semakin menggila di Kota Kupang, tetap patuhi 5M. Baik, Pak Andre atas nama manajemen Pos Kupang, Pemret Pak Hasim Asari dan pemimpin perusahaan kita ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Andre Ota selaku Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kupang di acara ngobrol asik ini. Semoga ini bukan yang pertama. Boleh ya, kolaborasi untuk literasi digital nanti kita akan kolaborasi dan itu dan terima kasih sekali sudah hadir dan sangat menguasai sekali materi. Saya pikir bukan sekretaris ini bisa naik ke kepala dinas. Kita aminkan semua baik. Baik, Tribuners, mari kita bersama masyarakat maupun ASN di Kota Kupang, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan Kota Kupang menjadi kota yang layak huni, yang cerdas, yang mandiri, yang sejahtera dengan tata kelola yang bebas KKN sehingga bisa terwujudlah Kota Kupang sebagai Kupang Smart City. Dan kami terus untuk mengingatkan Tribuners untuk mematuhi protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas untuk bisa menghindari dari paparan COVID-19. Dan jangan lupa Tribuners untuk terus mengikuti update berita-berita terkini di kanal online Pos Kupang dan di print Pos Kupang. Akhir kata, saya Novel bersama dengan Andre Ota, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kupang di Ngobrol Asik Pos Kupang pamit. Selamat malam, salam sehat. Stop.